Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur-unsur interpretasi citra penginderaan jauh. Apa saja unsur-unsur interpretasi citra penginderaan jauh? Terdapat 9 unsur interpretasi yang dikelompokkan ke dalam 4 tingkatan piramida yang disusun berdasarkan tingkat kesulitan dalam melakukan interpretasi. Unsur-unsur tersebut adalah rona atau warna, ukuran, tekstur, bentuk, pola, tinggi, bayangan, situs, dan asosiasi. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah susunan hierarki unsur interpretasi citra, mulai dari primer, sekunder, tersier, dan lebih tinggi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rona dan warna. Rona merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Rona dalam penginderaan jauh sistem fotografi dipengaruhi oleh nilai pantulan objek. Adapun karakteristik objek yang memengaruhi rona yaitu objek yang memiliki permukaan kasar cenderung menimbulkan rona gelap pada foto karena sinar yang datang mengalami hamburan hingga mengurangi sinar yang dipantulkan. Objek yang memiliki warna gelap atau lembab cenderung menimbulkan rona gelap. Objek yang bersifat basah menimbulkan rona yang gelap karena air bersifat menyerap gelombang elektromagnetik. Kalian bisa lihat di gambar ini, sungai warnanya lebih gelap dibandingkan dengan bangunan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Spektrum tampak terbagi atas band biru, hijau, dan merah. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk merupakan cerminan kerangka objek, baik bentuk umum maupun bentuk rinci. Salah satu fungsi bentuk adalah untuk mempermudah pengenalan data. Bentuk merupakan unsur yang jelas, sehingga dengan melihat bentuknya saja dapat dikenali objeknya. Contoh, gedung sekolah pada dasarnya berbentuk I, L, U, atau persegi panjang. Gunung sebagian besar berbentuk kerucut, sementara sungai dapat dikenali dengan bentuknya yang berkelok-kelok. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini. Gambar pertama adalah kubah masjid. Kemudian di gambar kedua ada beberapa seperti sungai, runway, pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ukuran. Unsur-unsur yang termasuk dalam ukuran adalah jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan. Ukuran bisa digunakan untuk mencirikan objek, sehingga dapat dijadikan sebagai pembeda dengan objek lainnya. Contoh pengenalan objek berdasarkan ukuran adalah lapangan sepak bola, yang biasanya memiliki ukuran sekitar 100 meter dikali 80 meter. Maka, pada foto udara skala 1:10.000, lapangan bola memiliki ukuran 10 mm dikali 8 mm. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contohnya. Di situ ada lapangan dan lahan terbuka. Yang keempat adalah tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Tekstur sering dikaitkan dengan tingkat kekasaran suatu objek. Ada 3 jenis tekstur, yaitu tekstur halus, sedang, dan kasar. Tekstur dihasilkan oleh kelompok unit kenampakan kecil yang sering dinyatakan dalam bentuk kasar, halus, ataupun belang-belang. Contoh pengenalan objek berdasarkan tekstur adalah hutan memiliki tekstur kasar. Semak belukar memiliki tekstur sedang. Sementara rerumputan memiliki tekstur yang halus. Tanaman yang berdiri rapat cenderung bertekstur halus dibandingkan dengan
tanaman yang berdiri jarang. Kalian bisa lihat di gambar ini. Laut memiliki tekstur yang halus. Pepohonan memiliki tekstur yang kasar. Semak belukar memiliki tekstur yang sedang. Yang kelima adalah pola. Pola merupakan kecenderungan bentuk suatu objek. Misalnya, kawasan pemukiman di perumahan biasanya memiliki pola teratur, memiliki ukuran seragam, dan menghadap jalan. Selain pemukiman penduduk, pola biasanya juga digunakan untuk mengenali aliran sungai dan jaringan jalan. Pola merupakan bentuk atau model yang memiliki keteraturan atau ciri khas yang membuatnya dapat dikenali. Penggunaan unsur pola terutamanya digunakan untuk mengidentifikasi objek buatan manusia. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ini adalah pola-pola pemukiman yang membuatnya bisa dikenali. Yang keenam adalah bayangan. Bayangan berfungsi untuk membantu identifikasi objek secara visual, terutama berhubungan dengan objek yang mempunyai ukuran tinggi. Bayangan dapat membuat objek menjadi tampak gelap, bisa juga membuat objek menjadi tampak lebih jelas. Misalnya, lereng terjal, cerobong asap, dan menara akan terlihat lebih jelas karena adanya bayangan. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini. Gambar pertama adalah bayangan awan yang membuat objek tampak lebih gelap. Kemudian yang kedua adalah bayangan atap tribun stadion. Yang ketujuh adalah situs. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Situs bukanlah ciri objek secara langsung, melainkan keterkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, lereng pegunungan sebagai situs bagi kebun teh. Situs merupakan hubungan antara objek dalam satu lingkungan yang dapat menunjukkan objek di sekitarnya atau letak suatu objek terhadap objek lain. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ini adalah tambak udang. Pada citra satelit di atas, terdapat objek berbentuk seperti persegi atau persegi panjang, berwarna gelap yang menandakan berisi air. Pada beberapa objek airnya, terdapat warna terang. Hal ini merupakan efek dari sunglint, yang merupakan kenampakan kilap pada air. Kita dapat memperkirakan objek tersebut merupakan sebuah tambak untuk hewan-hewan laut, karena lokasi objek tersebut dekat dengan laut. Yang kedelapan adalah asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek satu dengan objek yang lain. Karena adanya keterkaitan ini, maka terlihatnya suatu objek pada citra bisa menjadi petunjuk pengenalan objek lainnya. Misalnya, keberadaan rel kereta api yang bercabang dapat diasosiasikan dengan lokasi stasiun. Keberadaan lapangan sepak bola dapat diasosiasikan dengan sekolah. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ini adalah beberapa contoh dari asosiasi. Misalnya, pesawat terbang biasanya berasosiasi dengan runway, kemudian berasosiasi dengan terminal. Terdapatnya objek pesawat membuat kita secara langsung mengaitkan dengan sebuah tempat, yaitu bandara. Hal tersebut diperkuat dengan keberadaan runway serta sebuah bangunan berukuran besar yang dapat kita perkirakan merupakan terminal bandara. Kesembilan adalah konvergensi bukti. Konvergensi bukti adalah penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya semakin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Misalnya, identifikasi tanaman sagu. Dari unsur bentuk, antara tanaman kelapa, kelapa sawit, nipah, enau, dan sagu memiliki bentuk yang hampir sama. Oleh sebab itu, untuk memperoleh kesimpulan objek tanaman sagu, digunakan unsur interpretasi yang lain, berupa pola, ukuran, dan situs.
Dalam melakukan interpretasi, terkadang seorang interpreter menemukan berbagai objek yang cukup meragukan. Misalnya, karena kesamaan bentuk objek tersebut dengan objek lainnya. Oleh karena itu, dalam interpretasi citra penginderaan jauh dikenal istilah konvergensi bukti. Konvergensi bukti merupakan upaya penafsiran sebuah objek pada citra penginderaan jauh menggunakan berbagai unsur untuk mendapatkan bukti yang menguatkan sehingga diperoleh penafsiran objek yang lebih akurat. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.